Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Rabu 16 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Mariananda, inilah Live Tribun News selengkapnya. Berita pertama, Panglima Pajaji memberikan ultimatum untuk Panglima Jila yang dinilai ikut campur soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Diketahui Panglima Jila ikut melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim buntut kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan IKN. Panglima Pajaji memperingatkan agar Panglima Jila tidak ikut campur urusan politik. Pernyataan itu disampaikan Panglima Pajaji melalui akun Facebooknya pada Senin 14 Agustus 2023. Ia mengaku merupakan sosok yang selalu mendukung dan membela Panglima Jila di masa lampau. Tak hanya itu, Pajaji pun mengaku sangat memuliakan dan membanggakan Panglima Jila. Namun kini sikap tersebut berubah menjadi kekecewaan lantaran tindakan Panglima Jila yang dinilai tidak bijaksana. Meski masih berseteru, namun Panglima Pajaji mengaku rindu dengan sosok Panglima Jila di masa lampau. Bahkan pengikut Panglima Pajaji berharap sosok Panglima Jila yang dulu kembali lagi. Secara tegas, Panglima Pajaji memberikan ultimatum agar Panglima Jila kembali ke habitatnya. Ia pun memperingatkan agar Panglima Jila tidak ikut campur urusan politik. Hal itu dikarenakan sosok Jila merupakan seorang Panglima yang harus sadar menempatkan diri. Dan kami mau beliau kembali ke habitatnya lagi. Tidak boleh ikut campur urusan politik. Tidak boleh. Sebab Anda Panglima. Anda harus tahu menempatkan diri dan posisi Anda harus di mana. Itu yang kami inginkan. Tidak ada yang lain. Perseteruan semakin memanas terjadi antara Panglima Pajaji dengan Panglima Jila. Pasalnya sembari menunjukkan daerah kekuasaannya di hutan Kalimantan, Panglima Pajaji menyindir Panglima Jila yang dianggapnya mencari harta dan kekuasaan. Oleh sebab itu pihaknya menduga Panglima Jila ikut campur soal politik Indonesia dengan melaporkan Rocky Gerung dengan dugaan kasus penghinaan Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN. Pernyataan itu disampaikan Panglima Pajaji melalui akun Facebooknya pada Minggu 13 Agustus 2023 silam. Dalam video yang diunggahnya, Panglima Pajaji menunjukkan daerah kekuasaannya yang berada di hutan Kalimantan. Sembari menunjukkan kondisi sekitar, Panglima Pajaji diduga menyindir Panglima Jila. Dikatakannya seorang Panglima sejati tidak mencari harta duniawi hingga sibuk mencari kekayaan. Pasalnya, Panglima sudah mendapat tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul dipertanggungjawabkan untuk suku Dayak. Ia pun membandingkan dirinya dengan Panglima Jila dalam mengemban tugas tersebut. Panglima Pajaji mengklaim dirinya masih belum selesai menjalankan tugas dalam hutan Kalimantan. Oleh sebab itu dirinya tetap menyatu dengan alam dan menjaga kaum suku Dayak, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Panglima sejati. Panglima Pajaji membandingkan dirinya yang tidak pernah sibuk dengan kekayaan duniawi seperti Panglima Jila. Adapun pernyataan itu disampaikan Panglima Pajaji dengan suara yang menggelegar di tengah hutan Kalimantan. Panglima sejati orang Dayak itu tidak mencari harta duniawi, tidak sibuk dengan kekayaan, tidak sibuk bila harta dengan rupiah. Sebab Panglima sejati sudah punya tugas dan tanggung jawabnya yang harus dipikul, yang harus dipertanggungjawabkan untuk jaya. Saya masih belum selesai menjalankan tugas saya di dalam hutan Kalimantan ini. Panglima Pajaji menjadi sorotan publik lantaran ia berseteru dengan Panglima Jila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Panglima Pajaji siap jika harus berhadapan langsung dan berjibaku dengan Panglima Jila. Lantas inilah kesaktian Panglima Pajaji yang disebut kebal dan disegani.
Berdasarkan akun @kami_dayak_kalbar, Panglima Pajaji disebut memiliki ilmu kebal. Hal itu dibuktikan saat Panglima Pajaji melakukan atraksi memanjat di atas sebuah senjata tajam. Atraksi itu dilakukan saat acara Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Meski begitu, terkena senjata tajam, Panglima Pajaji tak terlihat mengalami luka sedikit pun. Momen itu pun diunggah langsung oleh channel YouTube Panglima Pajaji. Dalam channel tersebut, Panglima Pajaji menjelaskan asal-muasal ilmu kebalnya, yang menyebut mendapat kekuatan tersebut dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak pada Borneo. Kekuatan dari leluhur itulah yang membuat beberapa pasukannya juga ikut kebal dengan senjata tajam. Panglima Pajaji pun sangat komitmen menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Terlebih menurutnya selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas. Oleh sebab itu ia menegaskan perlu menjaga dan melestarikannya. Baik pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara. Rusia kembali meluncurkan serangan rudal ke dua kota Ukraina bagian barat hanya dalam satu malam. Adapun dua kota yang ada di Ukraina ini berbatasan langsung dengan negara anggota NATO, yakni Polandia. Akibatnya dilaporkan sejumlah orang tewas dan belasan orang luka-luka. Rudal Rusia berhasil memporak-porandakan kota Lviv dan Volyn Ukraina pada Senin 14 Agustus hingga Selasa 15 Agustus. Pasalnya serangan yang berlangsung tengah malam itu berlanjut hingga dini hari. Sirine peringatan Ukraina terdengar sekira pukul 2 waktu setempat. Lokasi tersebut hanya berjarak beberapa ratus mil dari garis depan perbatasan NATO. Sementara wali kota Lviv yakni Andriy Sadovyi mengatakan serangan udara Rusia membuat satu gedung apartemen terbakar secara hebat. Serangan itu mengakibatkan 6 orang tewas dan 15 korban terluka. Pemerintah setempat melaporkan Ukraina berhasil menangkis rentetan rudal pasukan Rusia. Namun sayangnya serpihan rudal tersebut mengenai beberapa bangunan di dua kota hingga mengakibatkan korban jiwa. Andriy Sadovyi merinci setidaknya ada 100 apartemen rusak dalam serangan tersebut. Meski begitu, Rusia belum berkomentar terkait serangan rudal yang diduga dilayangkan oleh pasukan Moskow. Untuk pertama kalinya, kota Lviv, Ukraina diserang secara brutal oleh rudal Rusia. Terlebih kota ini berbatasan langsung dengan garis depan dan anggota NATO, yakni Polandia. Serangan ini membuat sirine peringatan Ukraina meraung-raung sejak pukul 2 waktu setempat. Wali kota Lviv, Andriy Sadovyi menyebut wilayah itu jarang menjadi target sasaran pasukan Rusia. Bahkan ketika rudal Rusia menghantam kota-kota di Ukraina, Lviv menjadi satu wilayah yang paling aman. Namun sekalinya diserang, Rusia meluncurkan 10 rudal sekaligus untuk memporak-porandakan kota Lviv. Sadovyi mengatakan serangan rudal Rusia menjadi yang paling besar di infrastruktur Lviv sejak invasi skala penuh tahun lalu. Ia pun menyindir Rusia dengan menyebut serangan rudal Moskow menjadi cara mereka mencintai warga Lviv. Sang wali kota pun meminta maaf lantaran banyak warganya yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Terlebih korban dari serangan rudal Rusia kebanyakan adalah anak muda. Begitu pula dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengungkapkan belasungkawa terhadap korban. Sementara perlu diketahui, Lviv berfungsi menjadi titik transit utama bagi jutaan pengungsi dari berbagai bagian Ukraina yang melintasi perbatasan ke Eropa. Ratusan ribu orang Ukraina dari timur dan selatan tetap tinggal di Lviv yang lebih tenang dan aman. Amerika Serikat memberikan respons seusai rudal jelajah Rusia menyerang kota Lviv, Ukraina. Tak hanya Washington, Ukraina pun berjanji akan melancarkan serangan balasan ke Rusia seusai serangan rudal yang disebutnya sebagai tindakan teroris. Kecaman itu disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina. Ia menggambarkan serangan itu sangat kejam. Pasalnya, Rusia tak hanya sekali menyerang Ukraina hingga menargetkan infrastruktur dan warga sipil. Pihaknya menyebut pasukan Vladimir Putin berulang kali menyerang wilayah sipil. Meskipun para pejabat Rusia mengelak dengan menyebutnya hanya memilih sasaran yang bernilai militer. Sementara tindakan ini tak membuat Ukraina tinggal diam. Hal itu dikarenakan Ukraina bersumpah akan melancarkan serangan balasan ke pihak Rusia. Ancaman itu disampaikan oleh Kepala Administrasi Kepresidenan Ukraina yakni Andriy Yermak.
Ia mengatakan Rusia memiliki tujuan dengan meluncurkan serangan teror setiap harinya. Yermak menyebut tujuan Rusia yakni menghancurkan Ukraina, meski begitu pihaknya justru menyebut pasukan Ukraina akan lebih semangat berperang setelah serangan rudal. Bahkan ia mengancam tidak akan lengah dan mundur dalam peperangan dengan Rusia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Mariananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.